Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan. Menanggapi segala tuduhan miring yang sempat dialamatkan padanya, Iris Bella akhirnya buka suara. Ibu dua anak itu mengungkap bahwa keputusannya untuk berpisah dari Amar Zoni bukan hanya berdasarkan kasus yang menimpa sang suami baru-baru ini, namun ada perkara lainnya yang bersifat pribadi sehingga tidak bisa ia sebutkan ke publik. Ia pun merasa terpukul dengan kasus narkoba yang kembali menimpa suami tersebut. Sementara terkait dirinya yang dituding sebagai penyebab Amar kembali konsumsi barang terlarang, hal itu tidak benar. Wanita yang akrab disapa Ibel itu menegaskan dirinya tidak pernah menuduh Amar menggunakan barang terlarang, namun kapasitasnya hanya mengingatkan untuk hal-hal positif. Ia bahkan sempat membawa Amar kepada gurunya untuk mengikuti kajian sebagai bentuk ikhtiarnya. Selain itu, mengenai proses perceraian yang sedang berlangsung, baginya keputusan tersebut adalah langkah yang harus diambil. Meski banyak pihak yang menyayangkan, tetapi ia yakin bahwa ini semua merupakan petunjuk dari Tuhan. Ia juga mengungkap dirinya dan Amar sudah pisah rumah jauh sebelum Amar ditahan untuk kasus narkoba kedua kalinya. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan, sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan tersebut. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Nah, kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya. Dan ini di sini memang bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya, seperti itu. Melanjutkan untuk mengajukan gugatan ya perceraian, ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga, dan mereka sudah ada ya obrolan ya, komunikasi terkait akan proses perceraian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya pihak suami, karena tiba-tiba ini nggak dilakukan secara tiba-tiba, karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya. Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan, ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya.
Klarifikasi dari Irish Bella itu pun otomatis mematahkan semua tuduhan dari pihak Amarzoni. Sebelumnya pengacara Amarzoni mengungkap bahwa alasan kliennya nekat kembali menggunakan barang terlarang lantaran merasa kecewa dengan Irish Bella yang terus menudingnya masih memakai narkoba seusai bebas pada 4 Oktober lalu. Meski begitu, Amar mengakui semua kesalahannya yang mana tak seharusnya ia lakukan. Alasannya dia bilang aku kecewa sama Ibel karena Ibel terus nuduh aku pakai narkoba. Padahal aku sudah berhenti pada saat pertama keluar dari lapas itu. Cuman kok Ibel tetap nuduh aku pakai narkoba. Jadi ya aku stres banget bang, ini pelarianku kata dia. Ya aku jelasin juga ke Amar, jujur salah kau pelarian ke narkoba ini salah, aku bilang. Kenapa nggak lebih dekat ke agama, aku bilang. Seperti janji kau sama Ibel. Iya bang, aku salah. Ya dia ngakuin kalau dia salah. Cuman ya aku bilang nasi udah jadi bubur, aku bilang. Kamu udah masuk lagi, kamu mesti hadepin, aku bilang. Ya nangis ya, dia nangis. Secara mentalnya seperti apa mungkin? Ya dia depresi lah ya, dia depresi, dia stres banget lah. Di sisi lain, jauh sebelum penangkapan Amarzoni, peramal tarot Denny Darko sempat mengungkapkan prediksinya terkait masa depan rumah tangga Amarzoni dan Irish Bella. Menurutnya hubungan mereka sudah tak mungkin bisa disatukan kembali. Meski sebelumnya Ibel sempat ragu, kini artis blasteran Belgia Indonesia itu sudah mantap dengan keputusannya untuk berpisah. Keputusan Ibel bukannya tanpa sebab. Lingkaran pertemanan Ibel saat ini menjadi penguat bagi ibu dua anak itu untuk tetap tegar menghadapi permasalahannya. Umi Pipik juga disebut-sebut sebagai sosok orang ketiga yang memberi dukungan pada Irish Bella. Bahkan kemungkinan besar lingkaran pertemanan Irish saat ini dapat membawanya bertemu dengan jodoh yang baru di masa depan kelak. Sesuatu yang mungkin berkaitan dengan ya apa yang akan dia dapatkan. Misalkan kalau keluarga kan keluarga lebih pilih untuk ya mempertimbangkan karena kan ini kejadian yang tidak pertama kali dan ini bisa jadi faktor, kita akan lihat nanti. Tapi yang pas teman-teman yang menemani Irish Bella selama ini memegang peranan penting untuk Irish Bella ini lebih, saya kira di sini melek kepada agama yang akan ditekuni dengan lebih baik lagi dan juga hal-hal yang mungkin berhubungan dengan kehidupan ya setelah nanti meninggal ya kalau saya kira ya. Dan ini mungkin akan bisa dilihat dari sepertinya nanti ya circle ini akan mempertemukan juga dengan jodoh berikutnya. Jika ternyata memang perceraian ini tidak bisa dihindarkan, tapi memang itu yang ditakutkan akan terjadi. The Seven of Swords menunjukkan bahwa akan memang sulit sekali menjaga apa yang akan dijanjikan oleh Amarzoni. Ini penangkapan yang kedua dan juga akan sulit untuk bisa memastikan apapun yang tadi dijanjikan karena ya kondisinya sekarang dia masih harus menjalani hukumannya. Maka ini adalah sebuah kondisi yang pelik dan mungkin ada baiknya saat ini ya dijalani saja terlebih dahulu karena memang tidak akan mungkin bisa memiliki kesempatan untuk bisa merayu dibandingkan orang-orang yang saat ini lebih ada di dekat Ibel. Terutama untuk kalian semua yang sudah mengikuti sejak mereka ini di layar kaca, layar bioskop dan melihat kebahagiaan mereka di konten YouTube mereka. Sebelum itu, kalau saya diminta untuk memberikan nasihat kepada Amarzoni adalah sebaiknya jangan dilawan. Jangan disindir balik. Ibel di sini menghadapi sesuatu yang berat. Dia harus hidup juga bersama 3 anaknya kalau nggak salah ya, dan menghadapi apa yang dikatakan oleh orang-orang yang selama ini mungkin saja tidak setuju atau sudah meminta Ibel meninggalkan Amarzoni sejak penangkapan yang pertama. Ini kan pasti datang dan mengatakan nah kan, tuh kan dan sebagainya, dan ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi ada baiknya Amarzoni tetap menunjukkan dan ingin mempertahankan, tetapi jangan memaksa dan malah menyindir balik karena apapun yang saat ini diperlukan adalah mengeluarkan semua amarah, semua kekecewaan, semua kesedihan yang ada dalam diri Ibel ini tadi. Apakah masih ada rasa cinta di dalam diri Ibel saat perceraian ini sudah diajukan? Saya sih melihat, dan ini sebenarnya nggak perlu dilihat menggunakan kartu karena saat seorang wanita pun itu sudah memutuskan seorang pria,
sudah ingin meninggalkan, rasa cinta itu tidak akan mungkin tiba-tiba hilang sekonyong-konyong. Ini masih tersimpan, hanya tertutupi oleh perasaan dan juga kebencian yang mungkin saja muncul untuk menyikapi hal yang saat ini ada. Tapi perasaan itu masih ada. Dan ini terbukti dari banyak sekali orang-orang yang ingin dibacakan kartu, meskipun dia mengatakan saya akhirnya bercerai dengan pria yang KDRT dengan saya, dan terus kemudian dia selama ini tidak menafkahi, tapi saya pengen tahu apakah dia masih mikirin saya. Nah, itu kan, ini artinya wanita itu nggak segampang itu. Nggak kayak cowok yang gampang banget melupakan seorang wanita. Wanita ini akan sulit melupakan pria yang pernah ada di hatinya. Dan saya pikir ini pun nggak akan mudah. Sudah bersama sejak beratus-ratus episode di sinetron, terus kemudian hidup bersama sampai melahirkan 3 anak. Saya kira ini jelas tidak akan semudah itu. Dan ini adalah sebuah hal yang mungkin akan membuat Amar Zoni dan Irish Bella ini bisa saja berjumpa kembali di waktu mendatang nanti, yang mana anak adalah tetap menjadi jalan untuk kembali. Dan ini adalah sebuah hal yang bisa diperjuangkan oleh Amar Zoni ke depannya nanti. Tapi tentu saja dia harus merehabilitasi dirinya, memperbaiki apa yang selama ini mungkin harus diperbaiki. Dan jika ternyata Amar Zoni di sini masih berharap, sebenarnya bukan Irish Bella yang harus didekatinya, apakah ibunya ataukah keluarganya? Tidak. Tapi Umi Pipiklah yang harus didekati oleh Amar Zoni. Dicoba untuk ditanyakan apa yang memungkinkan dia untuk kembali. Apa yang kira-kira harus dilakukannya. Dan jika itu harus mengarungi 7 samudra, mendaki 7 puncak gunung, jika itu memang harus dilakukan, maka lakukanlah. Nah guys, sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, subscribe, dan jangan lupa di share ya. Bye-bye.